Di antara sholawat yang populer di Nusantara adalah sholawat Tibbul Qulub, yang artinya obat atau penyembuh hati. Disebut juga dengan sholawat Nuril Absor, berarti cahaya hati. Belakangan ini, sholawat Tibbul Qulub menjadi bacaan pujian di banyak masjid dan musola menjelang pelaksanaan sholat berjamaah dengan menggunakan lagunya yang khas. Sholawat ini disusun oleh seorang ulama besar, keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya adalah Abul Barakat Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Hamid Al-Adawi Al-Maliki, terkenal dengan panggilan Ad-Dardir. Berikut redaksi sholawat Tibbul Qulub beserta artinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawatmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad, penawar hati dan obatnya, penyehat badan dan penyembuhnya, cahaya mata dan penerangnya, makanan pokok jiwa dan penguatnya, dan juga kepada keluarga dan sahabatnya, dan limpahkanlah salam penghormatan kepada mereka. Dalam redaksi sholawat Tibbul Qulub terdapat 4 kalimat. 3 kalimat diantaranya terdapat dalam naskah asli himpunan sholawat Imam Ad-Dardir, yang kemudian disarai oleh muridnya yang bernama Imam As-Sawi dalam kitab Asrarur Rabbaniyah. 3 kalimat tersebut adalah: pertama, Tibbil Qulubi wa dawaiha; kedua, afiyatil abdani wa shifaiha; ketiga, nuril absari wa diyaiha. Sedangkan kalimat terakhir yaitu waqutil arwahi wa ghidaiha tidak terdapat dalam naskah asli himpunan sholawat Ad-Dardir. Khasiat sholawat Tibbul Qulub. Sholawat Tibbul Qulub mempunyai banyak faedah. Hanya saja yang masyhur dan banyak terbukti adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga kesehatan tubuh, ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Adapun caranya, sholawat Tibbul Qulub dibaca sebanyak 7 kali setiap selesai melaksanakan sholat fardu. Khasiat yang kedua, mengobati segala macam penyakit dohir ataupun batin. Adapun cara yang digunakan untuk memperoleh khasiat ini, ulama berbeda-beda, dan bagi kita boleh memilih salah satu dari cara-cara tersebut. Yang pertama, menurut Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi dalam kitabnya Al-Asrarur Rabbaniyah, beliau berkata, sholawat Tibbul Qulub ini memiliki khasiat luar biasa dalam menyembuhkan penyakit apapun, baik penyakit luar maupun penyakit dalam, penyakit fisik maupun penyakit hati, dengan dibaca sebanyak 2000 kali. Kedua, sebagian ulama mengatakan dengan membaca sholawat Tibbul Qulub sebanyak 400 kali, insya Allah semua penyakit akan sembuh. Ketiga, sholawat ini bisa juga dibaca sebanyak 300 kali setiap hari untuk menyembuhkan penyakit mata atau pandangan yang berkurang. Keempat, sebagian ulama mengatakan bahwa sholawat ini jika dibaca sebanyak 315 kali, maka akan menjadi obat bagi penyakit hati dan penyakit apa saja. Kelima, sholawat Tibbul Qulub jika dibaca sebanyak 7 kali pada air, maka bermanfaat untuk kesembuhan dari segala penyakit. Keenam, sebagian ulama berkata, bilangan membaca sholawat ini sebanyak 100 kali dalam sehari. Bisa dibaca 100 kali di waktu pagi setelah sholat subuh, waktu sore setelah sholat asar, atau sebelum sholat maghrib. Biografi penyusun sholawat Tibbul Qulub. Imam Ad-Dardir dilahirkan di perkampungan Bani Adi, salah satu Quraisy yang menempati dataran tinggi Mesir pada tahun 1127 Hijriah atau 1715 Masehi.
Dari segi terah, nasab Ad-Dardir bersambung kepada Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua umat Islam. Pada masa kecilnya, Imam Ad-Dardir telah menghafal Al-Quran dengan baik. Ia juga sangat rajin dalam menuntut ilmu, lalu melanjutkan belajar ke Universitas Al-Azhar dan rutin menghadiri perkuliahan ulama besar. Menimba berbagai disiplin ilmu dan mulazamah, atau istilah mengikuti pelajaran secara kontinu dalam waktu yang lama, kepada Syekh Ali As-Sa'idi Al-Adawi, ulama terkemuka mazhab Maliki. Di samping juga beliau juga belajar kepada Syekh Ahmad As-Sabbagh, Imam Al-Malawi, dan Imam Al-Hafni. Setelah mencapai puncak dalam keilmuannya, Ad-Dardir mengajar di Al-Azhar dan menjadi guru besar asrama para pelajar dari Said, tempat kelahirannya. Di antara murid-muridnya yang populer adalah Syekh Samsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuki dan Syekh Abul Abbas Ahmad bin Muhammad As-Sawi, penulis Hasyiah Sawi ala Tafsir Jalalain. Ad-Dardir juga meninggalkan banyak karangan yang menjadi rujukan ulama dan para pelajar saat ini. Antara lain adalah Syarah Mukhtasar Khalil dan kitab Aqrabul Masalik lil Madhab Imam Malik dalam bidang fikih Maliki, Al-Kharidah Bahiyah fi Ilmul Aqaid Ad-Diniyah dalam bentuk nadham, dan diberi syarah oleh beliau sendiri dalam bidang tauhid. Kitab ini sangat populer di Nusantara dan menjadi kajian banyak pesantren. Ad-Dardir diberi julukan Syekhul Islam wa Barakatul Anam, atau mendatangkan keberkahan kepada ummah, karena keunggulannya dalam bidang ilmu rasional dan tradisional. Beliau juga tidak takut pada penguasa, hatinya bersih, jiwanya mulia, dan budi pekertinya luhur. Setelah gurunya yang bernama Ali Sa'idi meninggal dunia, Ad-Dardir diangkat sebagai penggantinya sebagai guru besar mazhab Maliki. Ad-Dardir wafat pada tanggal 6 bulan Rabiul Awal 1201 Hijriah atau 27 Desember 1786 Masehi, setelah sakit beberapa hari.